Halo Kak Aldo, Hai Jupri. apa kabar Kak? Baik, baik. Di Lagi rumah. santai hari ini? Iya, lagi santai di rumah aja. Masih ini ya, masih WFH ya berarti sampai sekarang ya Kak Aldo ya? Iya, kita WFH sampai 2020. Jadi long way to Oh, go. sampai akhir tahun Kak? Iya. Ih, ini udah mulai banyak yang nonton Kak Aldo, kita bakal ngobrolin soal financial planning, cuma mungkin kayaknya agak santai aja kali ya Sure, ngobrolnya. sure. Yeah, excited to share. Yes. Oke, mungkin aku ada siapin beberapa pertanyaan, nanti kita boleh saling, ya bentuk pengaplikasinya gimana dan gimana sih intinya biar teman-teman yang nonton nih, kebanyakan kan anak muda ya, Ya, masih usia 17 sampai 25, gimana biar bisa ngatur keuangannya to have a better life. ya, ya. Ntar aku bikin ini dulu, biar nanti teman-teman kalau mau nanya bisa di sini ya. Eh, Oke, oke, aku mau nanya sedikit dulu nih. Kak Aldo, idealnya tuh sebenarnya kapan sih kita ngebuat rencana keuangan dan kenapa sih kita yang adults gitu ya harus segera memikirkan rencana keuangan? Oke, kapannya itu sebenarnya sebisa mungkin tuh sedini mungkin ya. Maksudnya sedini mungkin itu biasa kan kita kalau udah selesai menyelesaikan edukasi atau pendidikan, selesai kuliah, kan kita baru masuk ke dunia kerja nih. Jadi sebisa mungkin Mm-mm. ketika kita mungkin udah independen dan nggak bergantung sama income dari orang tua ya harus dilakukan perencanaan keuangan sedini mungkin gitu. Jadi Berarti, aku bisa bilang setelah lulus kuliah lah ya. hmm, berarti kalau misalnya pokoknya udah mulai dapat income dan kita nggak dependent sama orang tua gitu ya, itu udah mulai memikirkan rencana keuangan ke depannya gitu ya. Ya, benar sekali. Terus kenapa sih Kak financial planning ini itu adalah penting banget untuk dilakuin sama young adults? Kenapa harus gitu? Oh, penting sekali karena again kan Indonesia kebanyakan kelas menengah ya. Kelas menengah tuh Oh, di iya. mana ya bisa pengennya punya rumah sendiri, pengen punya mobil sendiri, pengen punya sepeda motor sendiri. Jadi kita berasumsi aja bahwa emang kita kuliah kan kita mungkin nggak punya tabungan, sorry selesai kuliah kita nggak punya tabungan, jadi kita harus mulai menabung. Mulai Mm-mm. menabung, merencanakan keuangan, penghasilan, misal penghasilannya 100, berapa sih yang mau ditabung, berapa sih yang buat Mm-mm. investasi, dan again, beli hal-hal yang tadi aku bilang kan lupa punya hal-hal seperti rumah, barang-barang seperti Mm-mm. mobil, atau mungkin pengen jalan-jalan, atau pengen punya financial freedom di usia tertentu, itu kan adalah Mm. perencanaan jangka panjang yang harus dilakukan sedini mungkin gitu. Jadi Berarti emang bukan jadi bukan berarti, oke besok gue dapat 1 miliar nih, kan nggak semua orang dapat jackpot seperti itu ya. iya Karena iya. kebanyakan orang kan coba bekerja day to day basis, punya usaha atau bekerja di suatu perusahaan, makanya harus melakukan financial planning seperti itu. Oh, berarti karena emang kita di Indonesia tuh banyak middle class ya sebutannya ya, middle class dan keinginan tadi tuh harus dipersiapkan ya berarti, Kak Aldo. Iya, iya, iya. Kebanyakan middle class dan maksudnya mungkin kalau kata-kata populernya sedikit kan yang punya istilahnya anak sultan gitu kan ya. Makanya Iya. kita yang istilahnya kelas menengah ini harus mulai merencanakan keuangan buat ya mencapai cita-cita kita tadi. Dan kita one day pasti mau berkeluarga dan expense-nya semakin banyak kan. Makanya pengaturan sedini mungkin juga harus dilakukan. Oke, berarti bagi yang tadi teman-teman yang pengen punya rumah, pengen jalan-jalan, kita mesti siapin dari sekarang ya, karena nggak semua orang anak sultan gitu ya. Jadi kita harus planning ini. Iya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih, Kak Aldo. Untuk membuat rencana keuangan ya, financial planning, yang harus kita perhatikan itu apa aja ya, Kak? Jadi misalnya, apakah kita menentukan target, jadi kita nentuin target dulu kita mau mencapai apa, atau kita ya udah kita nabung aja, kita invest aja misalnya, apa nih yang harus diperhatikan? Oke, mungkin ada dua hal yang aku mau highlight di sini ya. Yang pertama itu tentang tujuan yang mau dicapai. Oke. Misalnya pada saat ini aku umur 21, ya mukanya masih 21 lah ya. Masih 21. Masih Nah, muda terus kok, Kak Aldo masih. iya, terus aku nanti mau beli rumah nih ketika aku mau umur 25. Jadi kan aku punya 4 tahun. Nah, aku mungkin udah Oke. punya planning rumah idamanku tuh
harganya berapa sih kira-kira pada saat aku umur 21, tapi 4 tahun kemudian kan ada inflasi Ah ya. mungkin sekitar 5-10% nih setahun. Jadi aku harus kaliin. Ya, kalau mungkin rumahku harganya 500 sekarang, 500 juta nih sekarang, terus mungkin ketika aku 4 tahun dari sekarang, ketika aku 25 mau cicil rumah, dengan inflasi yang aku hitung, mungkin rumahnya udah jadi sekitar 700 juta. Nah, 700 Oke Kak, juta, boleh briefing sedikit nggak nih? Mungkin bagi teman-teman yang bingung, inflasi itu apa sih Kak? Tadi kok harganya 500 juta, nanti 5 tahun lagi kok nggak 500 tuh. Jadi oh oke, gimana tuh itu? Biar ya mungkin good teman-teman question. hmm, Ya, good question. Inflasi itu di mana suatu keadaan hmm, jumlah uang lebih banyak daripada jumlah barang, jadinya oke. barang-barang harganya naik sebagai setiap tahunnya gitu. Mungkin teman-teman ingat nih 10 Hmm, tahun yang lalu nasi sama ayam goreng tuh mungkin masih 10.000. Nah, tapi ketika sekarang makan nasi sama ayam goreng udah 20 sampai 30.000 gitu. Oke, Jadi itu adalah pertumbuhan harga yang tidak bisa dihindari karena ekonomi Indonesia juga semakin bertumbuh di situ. berarti harga barang tuh naik ya tiap tahun karena jumlah barangnya lebih gede gitu ya daripada jumlah permintaan, jumlah persediaan sebelumnya gitu ya. Jumlah barangnya lebih sedikit daripada jumlah Oh, jumlah permintaan. barangnya lebih sedikit. Iya, Oke, oke. Makanya harga rumah tadi bisa naik ya. harga rumah bisa naik karena semakin banyak orang yang beli rumah, semakin orang banyak yang punya duit, jadinya bisa Hmm. naik setiap tahunnya. Oke, oke. Nah, back to topik tadi tuh yang kita mau beli rumah misalnya 4 tahun lagi. Kenapa sih kita perlu merencanakan keuangan kayak oke untuk beli rumah kita memperhitungkan juga faktor inflasi tadi misalnya. Iya, karena ketika kita beli rumah, mungkin aku umur 21, for example, aku fresh Hmm, graduate, punya hmm. gaji, let's say standar Jakarta 6 juta lah, 6 juta, atau 5 juta aja biar gampang lah. Nah, ketika Oke. aku 5 juta, terus aku harus ngitung kan, 5 juta, aku umur 21, kalau misal aku mau umur di 25, mau beli rumah dengan gaji yang sekarang, apakah Mhm. gajiku sanggup untuk membeli rumah tersebut? Nah, apakah Oke. pasti, kan 4 tahun, gajiku setahun berarti 60 juta kan, 60 juta Iya, dikali 4 berarti cuma 240 juta kan. 240 juta. Iya. Ya, untuk beli rumah yang 500 juta atau mungkin tadi udah jadi inflasi udah jadi 700 juta pasti nggak sempat. Jadi aku harus Yes. merencanakan berapa sih tabunganku. Terus kan tadi aku ngitung belum expense yang aku keluarkan setiap bulan kan. Benar, Berapa benar. tabunganku, terus nanti kalau udah umur 25 itu cicilannya jadi berapa sih. Terus oke, aku mungkin nggak bisa nih mau nyicil rumah 700 juta 4 tahun lagi, jadi aku harus mencari tambahan penghasilan. Jadi di sana Mhm. setelah kita merencanakan financial planning tadi, kita jadi tahu berapa tambahan penghasilan kita harus cari untuk menyicil rumah seharga 700 juta tadi. Oh, oke, oke. Jadi kalau bisa aku tarik garisnya tadi adalah kita jadi tahu nih ya, istilahnya kapabilitas kita nih sebenarnya bisa atau enggak sih dengan income atau pemasukan yang kita punya untuk bisa beli rumah yang kita targetin tadi ya, berarti kayak. Iya, benar sekali. Dan kalaupun nggak bisa ya berarti misalnya kita ingin mencapai target tadi, kita harus cari penghasilan tambahan supaya bisa mencapai targetnya ya. Iya, antara mencari penghasilan tambahan atau mengurangi pengeluaran, sorry. Oh, oke, oke. Jadi kalau misalnya, oh berarti ada dua metode dong ya untuk bisa Iya, meningkatkan lah ya, mendapatkan pendapatan tambahan atau mengurangi pengeluaran yang kita keluarkan sekarang gitu ya. iya benar sekali. Oke, oke. Nah, ini untuk menentukan target tadi, Kak Aldo, itu kita harus nentuin targetnya dulu, terus kita menentukan metodenya, atau gimana nih? Kan misalnya kayak rumah 4 tahun lagi, apakah kita cukup nabung aja gitu atau perlu investasi misalnya, ada metode lain? Oh, oh ya, bagus banget ya. Jadi Hmm, kalau aku pribadi dan aku percaya bahwa targetnya itu harus ditentukan dulu. Jadi targetnya mau beli apa atau punya finansial keuangan goal apa yang harus ditentukan. Habis itu setelah dari sana kita baru ngitung. Oke, dengan kayak aku tadi bilang ya mau beli rumah 700 juta tapi penghasilanku 5 juta. Jadi gimana sih aku oke. caranya mencapai pembelian rumah itu? Apakah ada usaha tambahan? Apakah harus mungkin pindah ke company yang bisa mendapatkan gaji lebih besar? Jadi di sana harus dihitung benar-benar ya. Jadi ketika nanti pada saatnya kita 25 tahun, mau beli rumah yang kita perkirakan harganya 700 juta, nggak kaget. Dan karena kita udah menghitung dengan benar sejak kita usia di 21 tahun. Oke, oke. Berarti memang penting banget berarti untuk merencanakan keuangan ya.
Nah, Ya, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa di ini ya dapat insight dari Kak Aldo nih. Tadi kan misalnya nggak cukup tuh Kak Aldo dengan 240 juta ya. Kita ya, mau beli rumah yang 500 juta. Nah, kalau tiap tahunnya kita nabung di bank kan bunga bank kecil ya, kurang lebih 0,7%. ya. Apakah sebaiknya kita taruh di instrumen keuangan ya, kayak deposito atau mungkin ORI sekarang lagi lumayan ini ya, lagi lumayan banyak dibahas obligasi negara atau kita ya udah kita nabung aja di bank gitu. Kalau menurut Kak Oke, Aldo oke. enaknya gitu. Hmm. Jadi tadi kan aku bilang ya menambah penghasilan, menabung dan juga mengurangi pengeluaran. Untuk menabung itu juga bisa banyak tabungan kita bisa ditempatkan di banyak instrumen investasi ya. Instrumen investasi apa aja itu banyak sekali. Ada juga instrumen investasi non keuangan dan kedua Hmm. instrumen investasi keuangan ya. Yang non keuangan contohnya emas bisa jadi Hmm. emas, properti, kalau mungkin punya Hmm. uang untuk membeli properti kecil-kecilan, terus Hmm. barang-barang berharga lainnya yang mungkin kita tahu ada pertambahan nilai di sana setiap tahunnya, mungkin like sneakers, Oh, perangko, sepeda motor. Jadi asalkan kita tahu, oke, saya tahu ini bahwa kalau saya beli sepatu ini atau saya beli sepeda motor ini, 10 tahun kemudian harganya akan naik. Itu bisa jadi, itu bisa jadi juga sebagai instrumen investasi. Kayak kemarin aku jangan masker ya baca, yang penting ya, Aldo ya. Kalau ya masker jangan jangan. masker. Ya, Jangan ya. ya, ya. Ya kemarin kalau nggak salah aku baca sepatunya Hah? Michael Jordan itu waktu dipakai Iya, waktu dia game itu dijual bisa sampai $500.000. Jadi kayak iya benar, benar. it's very great investment instrument kan ya sebetulnya. Yes, yes. Gitu Oke, oke, gitu. oke. Alternatif instrumen investasi sepatu Air Jordan deh. Ini menarik nih. Iya, Oke, oke, oke. bisa bisa juga di instrumen keuangan yang mungkin tadi Oke. Jupri sempat bilang ada mungkin bisa di pasar modal atau pasar saham, Mhm. bisa di reksadana, obligasi atau surat berharga, deposito, P2P lending itu banyak sekali instrumen Mhm. investasi yang bisa membantu kita untuk mendapatkan bunga lebih atau penghasilan lebih eh, di luar kita cuma nabung di bank yang bunganya cuma kecil tadi. Oke, oke. Berarti kalau misalnya tadi yang 240 juta, instead of kita nabung di bank ya, bisa juga kita taruh ke instrumen investasi ya, Kak Aldo ya. Benar, Bisa ke yang non keuangan atau yang keuangan tadi ya. ya benar sekali. Iya. Itu well note banget tuh untuk teman-teman yang merencanakan keuangan ya. Terus, nah, eh bagaimana nih, Kaldo, cara kita membuat rencana keuangan yang sederhana, tapi realistis dan bisa tercapai? Nah, apakah kita better menentukan rencana keuangannya dari per bulan dulu, baru nanti tarik garis biar lebih panjang gitu, atau gimana menentukannya? Sebisa mungkin kita pakai perencanaannya tahunan dan bulanan ya. Kenapa? Oh, Karena tahu satu bukan. bulanan kita kan kalau kita sebagai fresh graduate tadi kita bekerja atau kita mempunyai usaha kan kita pasti menghitung profitnya atau gaji kita juga bulanan kan. Jadi 3 bulanan terus dikalikan dengan 12 atau 13 atau kalau dapat bonus bisa lebih. Nah di sana kita jadi tahu nih pos-pos apa aja yang harus kita alokasikan gitu. Karena aku mau for example, biasanya pos-pos pengeluaran kita tuh dibagi 5. Yang pertama cicilan, yang kedua pengeluaran rutin, yang ketiga kegiatan sosial, yang keempat saving and investment, yang kelima lifestyle Hmm, gitu. Nah, itu di sana bisa dipos-posin. Oke, tiap bulan aku mau berapa sih spending di cicilan maksimum biasa 30%. Terus pengeluaran rutin maksimum 40%. Pengeluaran rutin dan lifestyle maksimum 40%. Sosial atau biasa buat agama-agama tertentu kan mau kasih zakat atau perpuluhan itu biasa 10%. hmm. Terus ada juga saving dan investasi 20% di sananya. Gitu. Jadi apa itu rule of thumb-nya ya. Kalau gimana kalau misal nggak ada cicilan, mungkin bisa pakai rule 50, 40, 10. Jadi saving dan investment tuh 50%, pengeluaran Oke. 40%, sosial itu 10% di sana. Berarti ada dua metode tadi ya. Yang pertama tadi, kalau yang kedua kan 50, 40, 10 ya, 50, 40, 10. Ya, Kalau yang pertama tadi apa ya, Kak Aldo tadi? Ada lima eh pos ya tadi. iya, iya, iya. 40, 30, 20, 10. Oh, 40-nya 40, tuh 30, apa? 20, 10. 40-nya tuh pengeluaran rutin dan lifestyle. Jadi Oke, pos 2 sama pos 5 aku jadiin satu. 30% oke, cicilan, 20%-nya oke, saving dan investasi, yang oke. 10% itu social giving.
Berarti ada dua metode nih ya teman-teman bagi yang ini budgeting ya berarti untuk membuat rencana Budgeting. keuangan kita. Nah, Ya, berarti aku kalau bisa ambil contoh, misalnya kita punya gaji 10 juta nih. ya, Pakai rules yang pertama tadi, berarti 4 jutanya itu adalah untuk pengeluaran harian dan lifestyle, ya. 4 juta. Terus 3 jutanya untuk investment ya tadi, Kak Aldo. Sorry, cicilan. Oh, cicilan. 3 Cicilan. jutanya berarti maksimal pembayaran cicilan ya. Ya, Bisa dibilang ya. Berarti kalau di ya. atas itu 30% dari pemasukan udah nggak sehat ya berarti, Kak Aldo. Kurang dianjurkan ya, karena Oh, kita kan juga nggak tahu like ekonomi ke depan gimana, dan cicilan kan jalan terus tuh kan, seperti iya. banyak di situasi di normal sekarang, banyak pandemi, ada pandemi, banyak bisnis yang tutup, banyak di PHK, itu kan juga akan jadi masalah jika cicilannya porsinya terlalu besar. Mhm. Berarti dianjurkan ya di bawah 30% atau maksimal 30% ya. Ya, Oke, berarti kalau misalnya aku simpulin tadi 40% pengeluaran harian dan lifestyle, 30% itu untuk cicilan, ya, 20%-nya saving dan investment, 10%-nya sosial ya. ya, Nah, itu kalau metode satu tuh. Kalau metode dua, yang nggak punya cicilan, dengan gaji 10 juta, berarti 5 jutanya, 50%, itu bisa untuk saving dan investment. Gitu ya, Kak Aldo ya? ya, benar sekali. Nah, 40%-nya berarti yang untuk daily spending sama untuk lifestyle, Ya, dan 10%-nya untuk sosial gitu ya. ya, benar sekali. Dan juga Oke. note-nya itu harus dilakukan di sehabis mendapatkan gaji atau mungkin sehabis menghitung profit ya, jangan jangan kebalik, apa, lifestyle sama spending dulu, terus giving dulu, terus baru Iya. saving gitu. Jadi nanti biasanya kalau kita nggak tracking dengan benar, savingnya jadi kecil sekali. Mungkin tadi kayak Jeffrey bilang gaji 10 juta, Hmm. oh kok kenapa tiba-tiba spendingnya udah 7 sampai 8 juta ya. Jadi cuma bisa saving dan investment cuma 2 sampai 3 juta Oh, gitu. berarti planningnya adalah kita dapat gaji langsung dialokasiin tuh, Kak. Jadi 5 jutanya, yang 50%-nya langsung dialokasiin untuk saving dan investment gitu. Baru kita spend Iya, sisanya gitu. iya, benar sekali. Jadi jangan belanja dulu ya. Benar, jangan belanja dulu. Nanti takutnya kebablasan ya, Kak Aldo ya. Iya, benar-benar, karena emang again kan tadi kan tujuannya kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu atau mungkin membeli rumah atau punya Hmm. ada financial goal tertentu. Jadi emang kita juga harus komit sama diri kita sendiri. Eh, Oke, aku mau nabung 5 juta tiap bulan. Oke, oke. Gokil, gokil. Ini well note banget untuk semua teman-teman yang punya goal finansial ke depannya ya. Nanti ada diskon dikit-dikit beli pula ya, Kak Aldo ya. Banyak yang Godaan. banyak yang godaan, godaan. Iya. Nah, gokil nih. Nah, ini ada ngomongin expense nih ya, Kak Aldo ya. Hmm. Ngomongin expense, gimana sih cara kita bisa mengelola dan mengatur expense dengan lebih bijak? Mungkin masih banyak tuh yang teman-teman yang, ya udahlah nabungnya, investnya di akhir bulan aja. Karena kan sekarang lifestyle di atas segalanya ya. Orang lebih penting kelihatan lebih keren di IG dibanding aslinya gitu. Gimana tuh tips untuk mengatur expense lebih baik? Oke, yang pertama tadi harus ada budgeting ya. Budgeting biasa kalau aku sama teman-teman yang saya buat personal financial planning itu pakai spreadsheet atau Microsoft Excel. Jadi dimasukin aja financial planning buat bulanan sama tahunannya. Habis Hmm, itu tadi kita ambil contoh gaji 10 juta. Oke, dari 5 juta udah aku masukin ke tabungan dan instrumen investasi. Aku cuma boleh spending 4 juta. Nah, gimana sih biar 4 jutanya nggak over limit? Ya kita pakai financial spending app ya, spending tracker app kan banyak sekali tuh oke. yang tersedia di App Store atau Google Play. Jadinya ya kita setiap setiap pengeluaran ya kita masukin di sana pos-posnya. Makannya berapa, lifestyle-nya berapa gitu. Kalau rule of thumb-nya kalau memang kita bisa spending 4 juta aja sebulan, ya udah dibagi aja. Mungkin weekday 3 juta, ya weekday 3 juta buat 1 bulan, weekend-nya 1 juta gitu kan, biasa weekend lebih banyak tuh pengeluarannya Yes, gitu. yes, yes. Berarti harus di tracking ya, Kaldo, dan harus dicatat ya berarti. Iya, iya, di tracking dan dicatat, karena kalau kita nggak tracking dan mencatat, kita pasti lost control di sana gitu, kita nggak bisa kontrol. Kalau misalnya, berarti kalau aku tadi tarik adalah kita mesti tadi budgeting yang pertama yang 40 30 20 10 rule atau 50 40 10 rule itu tadi ya. Ya, Terus trackingnya tadi bisa pakai apps ya, Kak Aldo bisa ya. pakai. Hmm. Jadi either pakai apps yang ada di
Itu banyak kurasanya di Play Store sama di App Store ada juga. Iya, banyak sekali app yang dan itu gratis semua kan. Jadinya Hmm. enak sekali gitu kan. Udah langsung sync sama HP kan kita kemana-mana juga pakai HP soalnya. Nah, oke oke itu tips untuk teman-teman ya. Oh ya, anyway, ini bagi teman-teman yang mau nanya, just drop your questions in the comment section ya. Jadi nanti kita ada section Q&A yang bakal ngejawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan financial planning. Oke, itu terkait dengan expense nih. Nah, kalau kita ngomongin expense, ada juga income gitu ya. Ya, Gimana sih Kak kita cara mengelola income dengan baik? Misalnya, mungkin ada teman-teman yang gajinya misalnya freelance dan nggak balance gitu ya, atau nggak ada orang-orang yang setelah dapat gaji, dia bingung nih, gajinya diapain ya, atau dibiarin gitu aja. Biar kita ngelolanya gimana nih Kak? again mengelola income, jadi kita harus komit tadi ya sama pos-pos yang kita udah setujui. Jadi kalau emang kita tidak ada cicilan karena masih muda, Hmm, ya udah, jadi kita berusaha hidup dengan 40% dari gaji kita, dan 50%-nya kita alokasikan buat tabungan dan investasi, dan 10%-nya buat charity giving. Gitu. Jadinya ya again kita jadi buat angka 50% gaji itu atau 5 juta, kita juga harus tahu kita mau alokasikan ke tabungan berapa, ke investasi berapa. Nah, dan di sana kan kalau investasi ngomong lagi lebih ke berapa sih imbal hasil yang kita mau capai, risk seberapa besar yang kita mau ambil, dan maksudnya seberapa besar pengetahuan yang kita tahu buat instrumen investasi-investasi tersebut. Jadi harus dikelola dari awal sih income-nya. oke, berarti ada perhitungannya dulu ya, Kak Aldo. Kayak, oke, di tahun 2030 aku ingin punya rumah, terus di tahun sekian aku ingin memiliki A, B, C, itu harus ditulis dulu dan dihitung nggak, Kak Aldo, terkait dengan, berarti per bulannya mesti ngumpulin berapa nih? Itu mesti dihitung juga atau gimana, Kak Aldo? Iya, 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 dihitung ya, dihitung. Aku pernah baca eh, apa? Kalau mau being very strict Mm, sama apa yourself itu kita cuma boleh beli barang, kita nggak boleh beli barang sebelum kita punya pendapatan atau tabungan 10 kali lebih besar dari itu. Jadi it's very strict. wow, Tapi itu susah sekali kan. Kalau kita mau beli rumah iya, 500 juta, kita harus punya tabungan 5 miliar. Itu kan susah iya. sekali gitu kan. Dan kita sebagai kaum penengah agak susah buat kesananya gitu. Tapi buat hal-hal yang emang kita tahu itu mahal dan butuh cicilan di sana seperti mobil dan rumah dan mungkin jalan-jalan ke tempat yang jauh dan kosnya mahal, itu harus dipikirkan dari sejak sedini mungkin. Oke, oke. Berarti dicatat juga ya. Nah, Kak Aldo, aku ada sedikit pertanyaan nih terkait dengan sekarang kan lagi COVID juga ya. Lagi Ya, banyak orang-orang yang pendapatan menurun, ada yang di layoff, ada yang dapat gajinya cuma setengah gitu ya. ya, Kira-kira dana darurat itu penting nggak sih, Kak Aldo, terkait dengan menyikapi situasi ketidakpastian seperti sekarang gitu ya? ya. Penting sekali ya dana darurat itu. Jadi Mhm. dana darurat itu harus dialokasikan di pos-pos saving dan investment tadi ya. Oke. Gitu. Jadi dana darurat itu bisa sebagai bentuk antisipasi ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya tadi kayak Jupri Mhm. bilang di PHK, bisnisnya lumpuh, Mhm. atau mungkin ada anggota keluarga yang tiba-tiba sakit, dan kita bisa Mhm. mau nggak mau harus membantu karena memang anggota keluarga tersebut tidak ada resource finansial yang lain. Itu penting sekali ya. Jadi sebisa mungkin kita punya darurat itu kalau mungkin masih single, belum ada cicilan, belum ada keluarga, kita punya darurat itu 6 kali dari pengeluaran bulanan kita. Ya, Oke. tapi kalau kita mungkin tadi udah berkeluarga, punya istri, punya tanggungan, punya anak, itu mungkin bisa sampai 1 tahun gitu tabungannya. 1 tahun ya. Satu Hmm, tahun pengeluaran, berarti pengeluaran bulanannya dikali 12 gitu ya, kalau yang udah benar sekali. berkeluarga. Ya, Oke, oke. Ini biar teman-teman dapat gambaran nih. Misalnya, kalau misalnya untuk yang masih kuliah lah gitu, misalnya kayak aku sama teman banyak yang masih kuliah atau baru fresh grad, misalnya kami pengeluaran bulanannya rata-rata 2 sampai 3 juta nih. Berarti ya. dana daruratnya gimana tuh kami siapin ya, Kaldo? Kalau pengeluaran bulanan, let's say 3 juta ya, ya dikali 6 Oke, aja ya. bisa. Kita harus punya tabungan 18 atau mungkin dibulatin 20 juta yang emang tidak boleh disentuh di sana. Jadinya Oke. ketika banyak unexpected event happening, ya dana 20 juta itu bisa dipakai buat survive 6 bulan ke depan.
I see. Berarti ini dananya nggak boleh di quote unquote nggak boleh diapa-apain ya? Maksudnya ke taruh instrumen yang tinggi. Ini emang Ya, pure jaga-jaga. sebisa mungkin ditaruh di instrumen yang resikonya rendah dan liquid ya, yang Mhm, penting. mhm. Jangan, tadi kan kita sepakat ya investasi kan ada yang keuangan sama non keuangan. Kalau biasanya Yes. non keuangan tuh kurang liquid ya. Kayak Oke, oke, apa oke. properti, sepatu, sepeda motor kan susah ya, nggak liquid Iya, iya. sekali. Mhm. Mungkin bisa ya kalau mau harus ditaruh yang ke lebih liquid bisa mungkin emas ya, emas kan bisa dijual kapan aja, tapi harganya tetap naik Yes. turun atau mungkin Mhm. ke deposito yang mungkin bisa diambil sewaktu-waktu. Oke, oke. Berarti untuk dana darurat nih selain taruh di bank, tadi misalnya aku kasih contoh lagi ya untuk teman-teman biar lebih dapat gambarannya nih. Jadi dana darurat ini kita pakai itu untuk mengantisipasi adanya unexpected occurrence ya, Kak Aldo ya. Ya, Oke, nah berarti rumusnya adalah tadi 6 kali pengeluaran bulanan untuk yang single. ya, Kalau untuk yang udah berkeluarga 12 kali ya, berarti 12 kali pengeluaran bulanan atau untuk setahun. ya, Oke, jadi asumsinya kalau misalnya ada kenapa-napa di PHK, layoff seperti sekarang di COVID kan, jadi kita masih punya istilahnya resource untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Nah, ya, oke, untuk peletakan instrumennya, peletakan dananya sendiri itu bisa di deposito yang bisa dicairin kapan aja, atau di emas yang memang instrumennya liquid dan juga risikonya rendah ya, ya, Kak Aldo. ya, Oke, ini gokil banget nih. Jadi teman-teman yang belum siapin, ini mungkin penting juga ya untuk disiapin, jaga-jaga in case ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu. Nah, oke. Aku masuk ke ini sekarang Kak Aldo, ke dunia digital nih dan metode pembayaran. Kebetulan kan Kak Aldo lead BizDev-nya GoPay ya. oke, Nah, ini sekarang kan metode pembayaran udah mulai beralih ke digital payment. ya, Bahkan generasi sekarang banyak disebut juga cashless society. ya. Namun terkadang apakah hal tersebut membawa dampak negatif ya? Jadi misalnya kalau keluarin uang lewat dompet kan mungkin lebih berat dibandingin ya udah bayar via pakai HP doang yang Ya. nggak kelihatan tuh kita keluarin uangnya. Apakah itu membuat orang lebih boros, Kak Aldo? Eh, Enggak juga ya, maksudnya itu tergantung, again kan tadi kita udah sepakat mengalokasikan dana, let's say tadi dengan gaji 10 juta, kita alokasikan hanya 40% untuk kebutuhan sehari-hari dan lifestyle, jadi kita harus stick sama itu. Jadi sebenarnya kan, again kayak tadi Jibril bilang ya, selain tadi kemudahan pembayaran digital payment tuh bisa diakses di mana-mana, generasi muda sekarang ini kan sangat terekspos sama dunia internet dan social media ya, dimana Yes. again buka Instagram mudah sekali, terus banyak apa iklan Instagram di mana-mana yang mempengaruhi kita buat membeli itu, belum nanti kalau ya temen jadi pengen beli, kan Iya. Indonesia itu masyarakatnya latah sekali ya, latah dalam arti kalau misal satu apa beberapa orang membuka usaha kopi, semua buka usaha kopi gitu kan. Ini lagi populer sepeda, jadi uh, beberapa orang beli sepeda, semua orang beli sepeda. Ya, I mean secara ekonomi ya bagus ya, itu kan ekonomi bisa tumbuh karena ada Berjalan. konsumsi di sana. Tapi kita jangan sampai mengorbankan apa goal jangka panjang kita, alokasi budget kita dalam 1 bulan untuk membeli hal-hal yang istilahnya latah tadi ya, Iya. gitu. Aku pernah baca apa di suatu buku ada suatu dongeng yang menarik, itu bukan dongeng sih, ada suatu perumpamaan yang menarik gitu. Jadi ada dua orang di satu desa ya. Dua orang ini hidupnya mereka teman dekat sejak kecil. Mereka teman dekat sejak kecil. Terus ketika mereka growing up, itu mereka punya dua profesi yang berbeda. Yang satu itu perdana menteri buat kerajaan, perdana menteri raja. Yang kedua itu jadi biksu, jadi biksu. Nah, Oke. terus one day si perdana menteri ini mampir nih ke biksunya, Mhm. terus ngomong, sebetulnya ya kalau lu bisa kerja keras, lu bisa apa entertain raja, lu bisa menghibur si raja, bisa menyenangkan si hati raja, lu tuh nggak usah, Mhm. lu nggak perlu hidup dari beras dan kacang aja loh, Iya. gitu. Lu bisa hidup Oke. dari banyak-banyak hal lain yang available di luar sana, gitu. Mhm. Nah, respon si biksiku, si teman baik ini yang udah kerjanya jadi biksu, Iya. ya itu bagus sekali ya. Lu tau nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau lu udah puas,
hidup dengan beras dan kacang, lu udah cukup, nggak usah minta, nggak usah pengen yang lain lagi, gitu. Oh, Jadi kuncinya oke. bukan lebih ke available, yang apa yang available di luar sana, tapi Mhm. apa yang membuat diri kita sendiri itu cukup gitu. Jadi kalau tadi si biksu dengan bisa cukup dengan beras dan kacang, uh, Mhm. gua sih prefer jadi biksunya ya, karena dia udah bahagia dengan hidup dengan beras dan Iya, kacang. Karena kalau iya. kita ngikutin keinginan di luar sana itu pasti nggak akan ada habisnya sih, gitu. Hmm. Jadi Wah, ini kita gokil harus, banget sih. Gokil iya, banget. kita harus tahu mana sih yang kebutuhan dan mana yang keinginan gitu. Karena keinginan pasti nggak ada habisnya sih pasti, gitu. Gokil, gokil. Berarti, wah ini keren sih, keren sih. Jadi meskipun ada diizinin menggunakan payment system dan segala macam, ya emang kita kembali ke diri kita sendiri ya, Kaldo Ya, ya. Kayak the tale of benar-benar. tadi Biksu dengan yang temannya tadi aja, wah itu gokil sih. Jadi kalau misalnya kita udah komit, kita see the bigger picture untuk long term, itu harusnya kita juga apa ya nggak terbuai lah ya dengan keinginan quote unquote keinginan yang impulsif tadi. Benar sekali. Jadi make sure lagi kebutuhan kita tuh apa, apalagi di saat ekonomi lagi mulai resesi sekarang ini, kita harus mengutamakan Yes. kebutuhan pokok kita dulu ya, sandang, papan, pangan plus internet ya, di luar kebutuhan sekunder kita, yang tadi lifestyle tadi mungkin. Yes. Berarti fokus yang kalau bisa tadi aku tarik dari kesimpulannya untuk bisa menggunakan bijak payment system tadi, kita mesti fokusnya ya udah tahu kebutuhan kita apa, terus kita fokus ke bigger picture goal kita di jangka panjang ya, Kaldo. Ya, ya benar By the sekali. way, untuk kebutuhan pokok kita berarti ada sandang, pangan, papan plus internet ya, Kaldo ya. Iya, benar sekali. Oke, Dan ini ya dan teman-teman ya. gadget mungkin ya. Untuk gadget dan internet ya teman-teman ya. Gokil. Iya, Nah, nih aku lanjut ngomongin soal investment ya, Kaldo ya. iya. Eh, untuk investasi itu sebenarnya the terms of investment itu berupa apa sih? Dan kapan kita bisa memulai investasi? Eh, Oke, investasi itu adalah sebetulnya as simple as make the money works for you ya. Jadi daripada uang disimpan di dalam bantal, apa jadinya nggak ada bunganya, istilahnya nggak jadi tambah banyak ya. Dan karena ada inflasi yang tadi kita udah jelaskan di awal, uang jadi nilainya value-nya berkurang. Ya, jadi kita Yes. harus tempatkan di instrumen-instrumen tertentu di mana uang itu bisa bekerja buat kita, gitu. Yep. Nah, fundamentally investasi itu adalah selain tadi membuat uang bekerja dengan kita, kita harus membeli instrumen-instrumen investasi itu di harga yang rendah dengan risiko paling minimum sehingga suatu saat bisa dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Oke, Gitu. berarti apa aja ya sebenarnya instrumen investasi itu yang penting tadi konsepnya adalah kita make money works for us ya, Kaldo. Iya, benar. Gokil, gokil. Nah, untuk kita bisa mulai itu kapan sih kalau kita bisa mulai investasi? Ada yang bilang kan investasi mahal gitu ya, ada yang bilang investasi untuk orang yang udah mapan lah gitu. Sebenarnya benar nggak sih? Dan kapan sih kita bisa mulai investasi? Saya tadi kan kalau kita setuju dengan financial planning sedini mungkin, ya aku juga Mhm. setuju banget dengan investasi sedini mungkin ya, karena banyak sekali Iya. instrumen investasi di luar sana yang kita bisa beli mungkin sembari dari SMA atau kuliah, ya seperti mungkin bisa beli emas dan apa tadi kayak mungkin beli sneakers yang kita tahu apa pasti akan kayak naik ke depannya atau mungkin beli obligasi surat utang pemerintah yang harganya cuma minimum 1 juta rupiah dan mungkin kalau udah umur 17 ya kalau nggak salah Jupri ya apa bisa investasi di pasar modal masuk Bank 17. Indonesia ya gitu jadi banyak sekali yang bisa dilakukan sebenarnya ketika masih kuliah buat investasi itu. Berarti sedini mungkin ya, Kaldo. Iya, sedini mungkin. Seperti aku ambil contoh, aku mulai serius di pasar modal tuh ketika aku umur 25 ya, jadi 4 tahun lalu. Tapi kalau aku Mhm. tahu tentang pasar modal lebih dini, aku akan investasi sejak aku dari kuliah gitu. Gitu. Gokil. Berarti lebih dini lebih bagus ya. Apalagi ini tadi untuk capital market di pasar modal bisa dimulai dari umur 17 tahun ya, Kaldo ya. Iya, iya. Oke. Nah, apakah misalnya kita belum 17 nih, tapi ada yang udah investasi tuh
possible nggak sih Kaldo? Mungkin ada yang misalnya punya adik gitu kan, atau yang punya saudara, jadi diarahkan untuk investasi dulu nih. Atau ada nggak sih tokoh yang udah mulai investasi sebelum 17 misalnya? Sebenarnya investasi sedini mungkin possible sekali ya 17, tapi Mhm. kan ada beberapa prinsip-prinsip dasar investasi yang harus dikuasai ya. Yang pertama itu apa? Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu apa yang kamu beli, dan juga harus ada apa edukasi dari instrumen investasi tersebut gitu. Mhm. Dan sedangkan kalau misal orang umur di bawah 17 kan masih maunya happy-happy, minta Iya. duit sama orang tua, belum punya penghasilan sendiri. Dan it would be very great kalau si anak SMA tersebut bisa investasi, tapi I think dengan apa dunia yang sekarang itu akan sangat-sangat jarang ya. Karena again untuk mendapatkan suatu investasi yang baik harus dilakukan research atau mempunyai Mhm. knowledge yang cukup sebelum memberi instrumen investasi tersebut. Oke, oke. Berarti meskipun memang kita start sedini mungkin, kita harus riset juga ya, dan kita harus jangan beli kucing dalam karung gitu istilahnya ya. Benar Cari tahu sekali. dulu produknya apa, pahami dulu resiko dan keuntungannya seperti apa, baru kita decide, oh kita masuk ke instrumennya, Iya, gitu ya. iya, iya. Oke, nih sekarang nih Kak Aldo nih, sekarang kan udah mulai banyak platform investasi digital ya. Iya. Udah banyak yang tinggal beli di apps doang, kita download, kita udah bisa invest gitu. Nah, Iya. menurut Kak Aldo, apakah itu salah satu media investasi yang bagus untuk anak muda saat ini? Ya, 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 itu bagus sekali ya, bagus sekali karena kalau kita lihat mungkin 20-30 tahun ke belakang itu nggak ada medium-medium seperti aplikasi-aplikasi yang kita punya sekarang ini buat melakukan investasi ya. Sekarang yang populer di kalangan anak muda kan ada aplikasi P2P lending di mana kita bisa Mhm. dijamin uang buat orang yang membutuhkan modal kerja, for example. Habis itu ada juga aplikasi buat membeli reksadana seperti Bibit Mhm. dan juga Oke. banyak dan bahkan ketika kita sekarang mau buka akun rekening saham di pasar modal di indeks harga saham gabungan Indonesia, kita juga sekarang tinggal melakukan pembelian dan penjualan sahamnya lewat aplikasi aja. Jadi sangat mudah. Tapi kuncinya yang harus kita ketahui, kita harus tahu nih apakah medium-medium atau platform tersebut adalah platform yang legal, yang valid. Jadi sebelum mempercayakan uang kita di platform tersebut, kita juga harus melakukan riset supaya kita nggak ditipu sama hal-hal yang kita nggak ketahui gitu. Oke, berarti sebenarnya malah mempermudah ya, Kak Aldo, dengan adanya platform digital. Cuman ya memang harus diimbangi dengan aman atau enggak nih platformnya tadi ya. Iya, iya, Biasanya benar yang aman sekali. itu ada ininya nggak, ada benchmarknya nggak, standarnya gitu. Oh, kalau kita lihat ada ini, oh udah aman gitu misalnya. Iya, untuk itu kita harus cek ke regulator masing-masing ya. Kalau di Indonesia itu ada namanya OJK, Otoritas Jasa OJK. Keuangan, dan juga Bank Indonesia. Jadi biasanya tiap instrumen-instrumen ada yang ngatur nih. Biasa kalau ke investasi lebih ke OJK, kalau bank lebih ke Bank Indonesia. Jadi kita harus cek dulu Oke, oke. apakah bank atau platform-platform yang kita tempatkan uang kita di sana itu adalah platform yang legal dan diawasi oleh BI dan OJK. Oke, oke. Berarti riset dulu. Jadi jangan cuma asal pakai platformnya ya, Benar Kak Aldo sekali. ya. Iya, iya, Ada gitu. ada kasus juga nggak sih yang kayak, oh dia memang sekarang oke, in a way, adanya platform digital mempermudah ya, quote unquote, kita mau invest, kita mau beli produk reksadana dan sebagainya. Tapi apakah ada yang disalahgunakan nih, Kaldo? Banyak ya. Recently kan kalau kita sering baca berita dan ngikutin berita, itu lagi populer kasus Jiwasraya ya, di mana orang istilahnya membeli instrumen asuransi di sana untuk jangka panjang, tetapi malah disalahgunakan gitu. Jadinya itu karena manajemen Jiwasraya yang istilahnya kurang bijak ya dan kurang jujur dalam menginvestasikan uang-uang dari calon pembeli asuransinya gitu ya. Atau yang sekarang juga ada kasus di Indodana ya, di mana kita nabung Oke. dikasih bunga deposito bisa 12% setahun, padahal di bank cuma bisa Waduh. kasih mungkin 5-6% gitu. Jadinya sekarang juga gagal bayar kan gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus bertanya juga nih, kalau misal ini uang saya bisa dikasih ke saya dengan imbal hasil 12% setahun, berarti ini Indodana ini
gimana sih cara dapat keuntungannya? Mau nggak mau dia harus mendapatkan instrumen keuntungan yang mempunyai imbal hasil atau profit lebih dari 12%. Gitu. Yes. Dan kita juga mungkin harus tanya ke pihak platformnya, penyedia jasanya, memang ini uang saya digunakan buat apa? Jadi jangan cuma percaya aja dengan bunga 12%, tapi kita nggak tahu sebenarnya uangnya digunakan buat apa gitu. Kalau kita merasa itu nggak masuk akal atau nggak make sense, ya jangan mempercayakan uang kita dengan instrumen platform-platform tersebut. Gokil, gokil. Gokil, gokil. Anyway, untuk yang nonton sekali lagi, kalau misalnya ada questions, just drop your questions in the comments below ya. Nanti habis kita sesi talk show ini, kita ada Q&A di session berikutnya. Oke, balik lagi ke platform investasi digital. Berarti untuk teman-teman yang udah ngelihat, oke, ada apps yang bisa kita invest secara gampang nih, via digital, via apps. Kita Ya. cek lagi untuk yang investasi itu ke OJK ya, berarti Kak Aldo. Ya. Untuk yang perbankan ke Bank Indonesia. Kalau misalnya udah terotorisasi ya mungkin bahasanya. Ya. Itu bisa quote unquote lebih safe dibandingkan yang nggak ada. Jadi teman-teman hati-hati kalau mau menggunakan platform investasi digital. Oh ya, Kak Aldo, aku ada satu questions terkait yang tadi ngomongin soal asuransi nih. Sebenarnya asuransi itu termasuk ke financial planning nggak, komponen asuransi ini? Yes, termasuk financial planning. Karena kayak aku kan juga ada istilahnya aku pembayaran asuransi recurring setiap bulannya ya. Karena apa? Karena again, ketika kita tua kan kita semakin rentan kena penyakit. Dan kalau kita udah membayar preminya dari awal, premi itu sebenarnya uang bulanan yang kita stok kepada penyedia jasa asuransi. Ketika nanti kita udah mulai tua dan lebih rentan penyakit, itu bisa lebih tenang gitu. Seperti sekarang kan ada ya karena lagi zaman pandemi COVID ya, jadi banyak asuransi yang menawarkan extension jasanya sampai ketika kamu kena COVID, kamu bisa di cover. Dan kemarin aku juga sempat amit-amit ya, maksudnya research kan, kalau misalnya kena COVID gitu, oke, biayanya cukup mahal, bisa sampai 500 juta sampai miliaran gitu. Jadi kalau gitu, jadi penting sekali kalau buat jaring pengaman kesehatan ke depannya untuk mempunyai asuransi. Oke, oke. Nah, ngomongin soal asuransi nih, Kaldo, ini apakah kita masukkan juga nih ke komponen financial planning yang tadi 40, 30, 20, 10, atau yang ke 50, 40, 10, Kaldo? Mungkin bisa dimasukkan ke pos saving dan investment ya di sana untuk komponen asuransi, atau mungkin kalau motong dari expense sekian lebih bagus lagi, jadi mungkin kita bisa lebih hemat karena posnya masuk ke asuransi yang emang untuk jangka panjang penting sekali gitu. Berarti masuknya ke daily atau ke daily expense atau ke yang saving dan investment nih? Ke monthly expense ya, monthly expense yang maksudnya ke saving dan investment. Oke, oke. Berarti emang untuk jaga-jaga, karena kita juga nggak tahu ya kapan kita sakit dan sebagainya. Dan mungkin buat kayak aku kan, aku juga ada asuransi dari kantor ya, tapi again kan dari kantor juga seperti yang kemarin teman-teman tahu dari media juga kan, kemarin Gojek juga barusan PHK. Thank God aku nggak termasuk di sana, tapi kan ketika nanti mungkin someday bad news happen dan mungkin aku kena PHK, amit-amit ya kan nggak ada asuransi lagi dari kantor. Jadi at least aku sudah punya asuransi yang aku beli dari personal. Oke, oke, oke. Nah, gitu. Ngomongin soal asuransi ini, untuk kapan sih kita bagusnya beli asuransi, Kaldo? Mungkin ada yang kayak, oh apakah BPJS aja cukup, atau misalnya mesti beli produk insurance dari agen gitu. Ada pertimbangan atau ini nggak yang perlu kita ketahui ini? Oke. Jadi nambahin konteks saja di sini. Kalau misal teman-teman kan udah bekerja itu teman-teman dipotong penghasilannya sebagian untuk BPJS Kesehatan. Di mana BPJS Kesehatan itu membantu teman-teman ketika teman-teman sakit, jadinya bisa ke rumah sakit rujukan pemerintah di sana untuk mendapatkan penanganan gitu, mendapatkan penanganan. Tetapi kenapa asuransi masih penting? Karena terkadang tuh BPJS Kesehatan penanganannya nggak bisa cepat karena ada konsep antrian di sana. Jadi mau operasi harus diantri dulu, mau obat tertentu harus antri dulu. Jadinya kurang bisa fleksibel, apalagi kalau sudah sakit dan butuh penanganan dengan cepat. Itu
Itu makanya asuransi buatku penting sekali gitu. Kapan harus investasi asuransi ya, sorry, kapan harus istilahnya membeli asuransi untuk jangka panjang itu ya sedini mungkin. Kayak aku beli baru 1-2 tahun lalu ya. Oke. Kalau aku kemarin sempat ngobrol sama agen asuransi sih, as long as kamu before 30 ya should be good gitu. Hmm. Kalau udah Oh, semakin bisa tua udah sebelum semakin mahal 30 tahun preminya karena kita udah punya. iya, iya. Kalau kamu semakin tua semakin susah karena apa premi yang dibayar semakin mahal. Kenapa semakin mahal? Karena penyedia jasa asuransi menganggap kamu semakin rentan kena penyakit. Oh, oke oke. Ini menjadi insight baru ya, teman-teman ya. Semakin muda untuk bisa beli produk insurance, itu apakah biayanya semakin murah juga dan apakah itu stay terus nih biayanya sampai kita misalnya sampai 20 tahun lagi misalnya atau Iya, harganya berubah-ubah? biasa pada umumnya bisa dicari di Google juga. Itu Mhm. premi asuransi setiap bulan itu tetap setiap tahunnya, setiap bulannya sorry gitu. Kayak aku bayar sekian rupiah setiap bulannya selama 20 tahun Nah, gitu. itu kalau misalnya kita ngambil produk itu lebih lama, justru makin mahal ya berarti, Kak Aldo, tiap bulannya dibanding kita ngambil lebih awal. Iya kan semakin kita bertambah usia, semakin tua, penyedia jasa asuransi menganggap kita tuh semakin rentan kena penyakit nih. Jadi preminya harus semakin mahal. Uang jaminannya semakin mahal I gitu. see. Nah, ini berarti menjadi salah satu bagian dari financial planning juga ya, untuk menjaga kita punya health dan well-being-nya kita perlu juga asuransi ya berarti, Kaldo. Iya, iya. Nah, ada tips nggak Kaldo? Gimana sih kita memilih produk insurance yang tepat dan bagus? Karena banyak kan produk yang ditawarin, tapi ketika kita actually need it gitu, kita butuh, oh ternyata produknya nggak sesuai dengan yang di advertise gitu. Oke, again ya kita harus tahu ya instrumen asuransi suatu penyedia jasa itu konsepnya gimana, pembayarannya gimana. Nanti kalau ada masalah dengan kesehatan kita, itu penanggung jawabannya gimana, proses klaimnya gimana. Terus kan yang biasa yang menjual itu ada agen asuransi. Pasti kan kita kenal dengan agen Hmm, asuransinya juga. yes. Karena at the end of the day, ketika kita mempunyai masalah dengan polis asuransi kita, agen itu harus yang ikut bertanggung jawab juga gitu. Oke oke oke. Berarti taunya itu kita butuh baca dari polisnya ya, Kak. Misal ada polisnya tuh kan yang buku gitu ya. Iya, iya, ketentuan polisnya gitu. Dan itu harus dipahamin semuanya atau emang kita bisa minta tolong agennya aja, Kak, untuk ya ini tuh sebenarnya kita beli produk apa sih? Kita beli nanti kalau saya sakit penanganannya gimana gitu. Oke, sebisa mungkin dibaca sedetail mungkin ya, karena kalau misal kita percaya sama kata-kata agennya aja, mungkin kan ada konflik kepentingan di sana, di mana mungkin agennya mau, gue mau apa Iya, kasih tahu lu yang nggak bagus-bagusnya aja, yang gampang-gampangnya aja, tapi yang juga nggak mau bukan gitu. fair nih. Jadi sebisa mungkin, iya, karena kan kita kan membayar, kayak buatku nih, aku membayar sejumlah uang setiap bulan selama 20 tahun, itu bukan uang yang sedikit juga gitu. Jadi Iya. untuk aku percayakan uangku dengan kesehatan yang penyedia jasa asuransi kasih itu juga aku harus ketahui benar-benar sih. Gokil, gokil. Berarti masih ketahui dari segi agennya dan juga polis dari produk insurance tadi ya, Kak Iya, Aldo. iya, iya. Hmm. Oke, nah ini terakhir mungkin sebelum aku nanti wrap up close. Ya, Eh, ada nggak sih, Kaldo, saran dan motivasi ya agar young adults semakin tertarik untuk segera membuat rencana keuangan mereka? oke, oke. Yang pertama itu always thinking long term ya. Again, kalau kita ngikutin lifestyle itu pasti ups and down, nggak ada habis-habisnya. Tapi kita harus mikir long term. Mungkin ketika kita lulus kuliah, kita harus mikir long term juga, nggak in terms nggak cuma segi karir juga in the next 10 years aku mau ngapain, tapi dan mungkin in the next 20 years mungkin kita harus mikir apa aset apa aja sih yang ingin aku punyai gitu. Terus mungkin apakah aku pengen punya rumah atau mungkin aku nggak pengen punya rumah. Terus apakah mobil itu penting atau nggak penting. Jadi kita harus punya long term goal, long term vision kita mungkin let's say 20-30 tahun dari sekarang kita mau ngapain aja gitu dari sana. Habis itu ya udah belajar one step at a time karena again nggak semua orang juga jurusnya nggak semua orang dulu jurusan kuliahnya investment dan finance kan ya, jadinya kita harus belajar mau nggak mau tentang financial planning, tentang investment gitu. Terus ya yang ketiga ya kontrol diri aja, kita harus tahu apa yang kita mau,
apa yang kita butuhkan gitu buat istilahnya maintain investasi kita di setiap bulan atau setiap tahunnya. Berarti think long term tadi yang pertama adalah kita targetin 20-30 tahun goalnya jangan cuma short term ya. Ya. Oke, kontrol diri juga teman-teman. Jangan impulsif beli barang-barang promo, ada budgetingnya. Budgetingnya tadi jangan lupa ya teman-teman ya, ada sandang, pangan, papan, jangan lupa paket internet dan gadget. Itu juga menjadi krusial di zaman sekarang. Oke, itu gokil banget semua ilmunya pasti teman-teman bakal pakai banget dalam kesehariannya dan mencapai tujuan finansialnya ya. Habis ini kita bakal ada session Q&A, jadi stay tune untuk teman-teman. Nanti kita, ini live-nya di end dulu. Terus kita masuk ke live yang baru lagi. Nah, di sana nanti udah ada questions yang dicatat. Jadi nanti kalau misalnya selagi Q&A teman-teman ada pertanyaan juga, boleh dilampirin, ditulis aja di kolom komen. Oke, kita bertemu sebentar lagi ya. Thank you Kak Aldo, kita live lagi sebentar lagi. Oke, thank you. Thank you. Halo, Kak Aldo. Halo, hai Jupri. Yes, nih gokil-gokil banyak questions nih. Ada soal sandwich gen, ada soal ori. Oke. Banyak yang butuh insight nih sepertinya Kak Aldo. Oke. Kita masuk session Q&A. Jadi bagi teman-teman yang mau ada questions, silahkan just drop your questions in the comment section below. Aku langsung masuk ke pertanyaan pertama, Kak Aldo. Ya. Direct nih pertanyaannya nih. Ya. Jadi pertanyaan dari Agi Cinggu. Dia nanya, Kak, aku lebih baik beli saham atau beli ori? Direct banget ya. Dia nanya, jadi Kak, aku lebih baik beli saham atau beli ori? Obligasi. Oke, beli saham atau beli ori itu again tadi kan kita punya prinsip-prinsip tertentu ya, kita harus mengetahui investment instrumen yang kita mau tempatkan uang kita di sana. Yang kedua, kita juga harus tahu seberapa besar sih imbal hasil, keuntungan dan juga risiko yang mau kita ambil gitu. Karena di sini ori dan saham itu mempunyai dua karakteristik yang berbeda ya. Dimana kalau ori itu sebetulnya adalah obligasi retail Indonesia, di mana ini juga jawab soal ori ya. Jadi di mana itu sebetulnya pemerintah yang mengeluarkan surat utang agar dibeli sama penduduk Indonesia sendiri. Sebagaimana kita tahu, pemerintah kita juga suka sekali berhutang ya. Jadi itu sebagai salah satu bisa jadi sebagai salah satu bentuk support di mana kita istilahnya membantu pemerintah kita untuk berhutang gitu. Biasa returnnya ori sendiri sekitar tergantung bunga bank ya. Biasa sih kalau sekarang kalau nggak salah sekitar 6% ya, tapi ketika bunga bank lagi tinggi bisa sampai 8%. Jadi tergantung bunga bank gitu. Dan kalau untuk saham itu tadi kalau untuk ori risknya lebih kecil karena resikonya lebih kecil karena dijamin oleh pemerintah ya, karena dijamin pemerintah dan konsepnya lebih sederhana di mana kita cuma istilahnya memberi hutang ke pemerintah dan kita mendapatkan kuponnya setiap bulan ya di sana sebagaimana besar bunga yang ditentukan oleh pemerintah itu tadi. Untuk ori, untuk saham itu instrumen yang risknya lebih tinggi kalau teman-teman tidak mengetahui istilahnya perusahaan yang teman-teman mau invest di sana. Karena untuk istilahnya teman-teman mau membeli suatu bisnis kan teman-teman harus tahu nih istilahnya bisnisnya gimana, cara dapat uangnya gimana, ini manajemennya baik atau enggak. Habis itu apakah ini bisnisnya ke depannya 10-15 tahun ke depan prospeknya masih bagus gitu. Apakah harga saham yang aku beli ini harganya bagus juga, rendah juga gitu. Jadi emang resource atau informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui tentang instrumen saham itu lebih banyak ya. Jadi kita harus lebih banyak spending waktu untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang kita ingin beli di pasar saham daripada untuk daripada untuk membeli ori. Tapi at the same time pasar saham itu memberi juga imbal hasil yang lebih besar buat kita yang udah melakukan riset yang baik ya dengan membeli harga yang bagus itu mungkin bisa keuntungannya puluhan persen sampai ratusan persen setiap tahunnya gitu.
Oke, oke. Berarti kalau aku bedain dulu nih. Jadi ini ada pertanyaan juga kebetulan, ORI itu apa sih? Jadi ORI itu pemerintah ngutang. Kita kasih Iya, pinjaman utang ke pemerintah gitu ya, Kak Aldo? iya, iya, benar sekali. Jadi istilahnya pemerintah ngutang sama kita ya bahasa kerennya ya. Iya, iya. Dan itu nanti bakal ada, misalnya kita ngutangin 100 juta. Nanti pemerintah balikinnya itu bersama bunga juga ya, Kak Aldo? Iya, jadi pemerintah balikinnya dalam bentuk, jadi ODI itu bisa dijual lagi di pasar sekunder ya. Jadi kalau memang kita memutuskan tidak mau pegang surat utang dari pemerintah ini, kita bisa jual di pasar sekunder, kemudian ke tempat ya di mana kita beli ORI-nya. Nanti ketika ada pembeli lain ya, bukan pemerintah, pembeli lain yang minat buat membeli ORI tersebut, kita bisa jual ke pembeli tersebut ya. Bahasa gampangnya gitu. Nah, untuk seperti bunganya tadi itu dibayarkan setiap tahunnya ya, setiap bulannya selama 1 tahun. Kalau misalnya memang punya apa kuponnya 6% setahun, ya udah berarti bunganya akan menjadi like 0,5% sebulan Iya. gitu yang masuk ke rekening kita. Oke, oke. Nah, ini mungkin soal pasar sekunder, mungkin masih banyak yang bingung nih. Misalnya kita udah beli, misalnya aku beli ori nih, beli ori 17 yang sekarang kan beli, misalnya 10 juta aku beli. Aku beli itu berarti aku pegang selamanya. Tadi kata Kak Aldo ada pasar sekunder nih. Nah, pasar sekunder tuh gimana nih Kak Aldo sistemnya? Pasar sekunder itu adalah istilahnya ORI yang bisa dijual lagi, surat utang yang bisa dijual lagi ke pembeli lain gitu. Jadi Oke. kita bisa ngomong ke kustodian penyedia jasa penjual ORI itu kalau kita mau jual ORI yang kita miliki, habis itu nanti dia akan kasih informasi apakah ada demand untuk ORI kita gitu. Gitu. Jadi ketika tadi ketika ORI-nya udah dipindah tangankan ke pembeli tadi, ya kita otomatis tidak mendapatkan kuponnya tadi lagi. Oh, oke. Oke. Berarti kita Gitu. jual pokoknya tadi ya, yang 10 juta misalnya kita beli, kita dapat bentuknya surat utang, jadi yang punya pemerintah. Terus kalau yang surat utang ini kita jual ya berarti kita dapat uang balik pokoknya tadi lagi ya. Iya, iya. Oke, berarti bisa dapat 10 juta lagi. Nah, itu harganya fluktuatif nggak, Kak Aldo? Atau kayak ya udah 10 Eh, juta, 10 juta aja. Fluktuatif ya, fluktuatif. Jadi ketika mungkin kita belinya 10 juta, kita mungkin bisa Mhm. jualnya rugi, let's say 9,5 juta ya, karena emang Oke, oke. pembelinya cuma nawar 9,5 juta, tapi bisa juga tinggi, mungkin let's say 11 juta. Jadi tergantung supply dan demand yang ada di market, dan satu yang kedua tergantung bunga Bank Indonesianya berapa waktu itu. Misalkan waktu itu kita kan OKI kan kita pegang dalam jangka waktu tertentu ya, let's say 5 Hmm. tahun atau 10 tahun gitu. Ketika dulu Oke. kita beli bunga Bank Indonesia standarnya di 7% dan kita dapat Mhm. pembelian ORI kupon di 8%. Terus ketika kita mau jual di pasar sekunder, itu Mhm. bunga Bank Indonesia cuma 35% gitu. Oke. Jadi otomatis harga orinya akan naik karena dianggap bisa memberikan bunga lebih tinggi daripada bunga yang Oke. ditawarkan bunga Bank Indonesia saat itu. Kayak ini kayaknya udah mulai banyak-banyak bunganya persen turun naik, harga ori naik turun, udah mulai bingung nih kayaknya ya. Nah, oke, jadi kesimpulannya harga ori obligasi tadi, kalau teman-teman beli, itu belinya ke mitra distribusi ya, berarti em, ada institusi tertentu yang ngejual ya. Itu Iya, biasanya iya. ke bank atau gimana Kak Aldo? Biasa kalau ke bank-bank yang kita familiar aja, mereka pasti jual kok ke Bank BCA, Hmm. Bank BRI, Bank Oke, DBS, BTPN itu pasti menjual instrumen ori. Jadi kita tinggal oke, istilahnya ke banknya atau telepon aja, cari tahu gimana sih mau beli obligasi retail Indonesia gitu. Yang primer atau yang sekunder. Kalau yang primer itu berarti yang kita beli dari pemerintah sendiri. Kalau yang sekunder kita beli dari pemegang ori yang lain. Jadi kita tinggal tanyakan ke bank-bank kustodian tersebut. oke. Jadi terkait ori nih ya, teman-teman ya. Untuk ori itu teman-teman itu adalah obligasinya pemerintah. Jadi surat utang pemerintah lagi ngumpulin dana nih. Nah, dananya ini kita masyarakat yang ngasih ke pemerintah. Jadi pemerintah ngutang ke kita, nanti pemerintahnya balikin uangnya sesuai dengan jangka waktu surat utangnya. Misalnya 5 tahun atau 10 tahun gitu, nanti dibalikin. Nah, pas balikin ini ada bunganya. Bunganya 6% kurang lebih lah. Yang ori 17 ini kalau nggak salah 6,4%. Terus surat utang ini bisa kita jual lagi di pasar sekunder namanya. Jadi kita punya surat utangnya, ada orang lain yang mau beli surat utangnya. Nah, itu juga bisa naik turun ya, tergantung supply sama demand.
Gitu. Jadi untuk bisa beli ori ini teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut ke bank-bank yang mungkin udah familiar, Bank BCA, Bank BRI atau Bank Mandiri untuk cari tahu gimana belinya, terus nanti bunganya berapa, pembayarannya gimana. Oke ya. Nah, itu soal ori. Kak Aldo tadi kalau ngomongin soal saham kan, kalau ori kan tadi obligasi surat utang ya. Ya. Kalau saham ini berarti kita beli perusahaan nih. Jadi kita gimana nih? Jadi beli saham, beli perusahaan ya istilahnya kita harus kalau kita emang mindsetnya mau investasi karena di saham itu juga ada mindset buat trading. Kenapa mindset Oke. trading? Karena harga saham kan naik turun setiap harinya. Jadi memang ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan perubahan harga ya dari mungkin belinya di harga rendah terus dijual di harga tinggi dalam satu hari gitu. Tapi kalau emang kita punya mindsetnya investasi ya kita harus melihat ke company-nya ya, apakah tadi kalau aku bilang apakah kita tahu, yang jelas kita harus tahu gimana company ini making money gitu. For example, kalau kita mau berinvestasi di instrumen yang gampang aja deh, yang Bank BCA ya, Bank BCA di mana mungkin kita tahu ada bank di mana-mana. Nah, gimana sih Bank BCA cari duit? Oh, Bank BCA dapat duitnya tuh ternyata dapat keuntungan dari spread bunga yang dia dapatkan dari deposito, terus uang deposito dari atau uang tabungan dari nasabah itu disalurkan buat ke peminjamnya sebagai dalam bentuk bunga kredit ya, bunga kredit rumah, kredit mobil, kredit usaha, macam-macam. Di sana kan mereka dapat spread bunga gitu, dimana mereka itu bisa diambil sebagai keuntungan mereka. Yang kedua, Bank BCA tuh ada fee recurring income yang bisa yang dia dapatkan gitu. Mungkin fee itu seperti for example kita ditarikin fee untuk admin fee dari Bank BCA, atau fee kartu kredit, atau fee pembelian dan penjualan ori, atau fee penjualan dan pembelian saham BCA Sekuritas. Itu ternyata dari recurring income yang yang didapatkan Bank BCA. Oke, aku udah tahu nih gimana cara Bank BCA dapat duit. Terus aku mau lihat nih manajemennya Bank BCA siapa sih? Oh, manajemennya Pak Jaja Setia Atmaja nih. Ternyata dia punya track record yang bagus. Dia di BCA udah lama dan dia bisa membawa Bank BCA profitnya naik terus gitu. Terus yang ketiga kita harus lihat apakah Bank BCA ini masih eksis nggak sih 5-20 tahun ke depan. Oke, ternyata Bank BCA ini ternyata Bank Indonesia punya visi bank itu akan masih eksis nih buat 20 tahun ke depan. Jadi mungkin aku kalau mau investasi 20 tahun ke depan, at least Bank BCA dengan keuangan yang bagus, dengan manajemen yang bagus, pasti kemungkinan besar masih ada gitu. Terus ya kita harus lihat lagi, kita kan harga saham naik turun ya, apakah dengan harga yang sekarang aku beli itu Bank BCA termasuk yang murah atau enggak? Nah, itu ada hitungan lagi ya, itu panjang ngomongnya kalau di sana gitu. Tapi ya kita harus lihat itu ya, kalau memang kita mau investasi buat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita membeli sebuah bisnis. Kalau kita emang, for example, kita buka bisnis kopi deh sama teman-teman, kita punya berlima, kita punya bisnis kopi, kita jadi pemegang saham kan, sama dengan kalau kita jadi pemegang saham Bank BCA. Kita kan juga nggak setiap hari ngomong ke teman kita yang tadi berempat, kan nama aku berlima, lu mau beli saham gue nggak? Gue mau jualnya harga ini segini. Terus besok gue mau beli saham gue nggak? Atau gue bisa beli saham nggak? Tapi gue mau belinya harga segini nih. Gitu. Kan ya nggak gitu kan? Gitu. Jadinya kita harus punya mindset yang sama kalau kita membeli saham Bank BCA ini, di mana kita sebagai pemegang saham Bank BCA, kita harus melihat jangka panjang kemanakah bisnis ini kemanakah bisnis Bank BCA akan naik ya, ataukah itu semakin bagus atau semakin jelek gitu. Gokil. Berarti kalau ori adalah surat utang, kalau saham adalah kita beli bisnis perusahaan ya? Iya. Oke, nah untuk beli saham dan kita ngelihat perusahaan, berarti tadi kalau aku simpulin ya dari untuk teman-teman, kita ngelihat perusahaan yang kita mau beli ini bagus atau enggak. Jadi kita mau nggak jadi pemilik perusahaannya. Tadi contoh dari Kaldo adalah Bank BCA misalnya. Kita mesti tahu gimana Bank BCA making money. Bisnisnya tuh gimana sih? Oh, ternyata bisnis Bank BCA dengan cara mereka ngasih kredit, ada bunganya, bunga kredit, ngasih pinjam 100 juta, nanti dibalikin 110 juta, nah itu 10 juta keuntungannya. Tapi in the same time kan mereka ngasih tabungan juga, ngasih deposito, ada bunga juga. Nah, selisih bunga yang tadi dikasih ke nasabah, sama yang orang minjem duit tadi, nah itu keuntungannya Bank BCA. Berarti teman-teman nggak cuma ke industri bank doang, semua perusahaan yang teman-teman mau invest,
ke beli sahamnya ya, itu mesti tahu gimana making money-nya. Nah, Ya. ini untuk saham nih. Nah, mungkin bagi teman-teman banyak yang belum mulai ya. Untuk bisa mulai invest ke saham tuh caranya gimana sih, Kaldo? Susah nggak sih sebenarnya beli saham? Mudah ya. Teman-teman sekarang juga udah banyak aplikasi digital ya, teman-teman cuma tinggal ke sekuritas saham ya, banyak sekali. Ada puluhan sekuritas di Indonesia, tapi again kita juga harus cek apakah sekuritas itu udah diatur sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan legal ya istilahnya entitasnya. Ya kita tinggal buka rekening aja, isi formulir, habis itu submit data kita. Dan kita sekarang cuma setoran minimal juga bisa minimal 1 juta, jadi sangat mudah sekali gitu untuk membukanya. Oke, berarti bagi teman-teman yang pengen penasaran tentang saham, mau invest di saham, bisa cari yang namanya tadi sekuritas ya, Kaldo ya. Ya, Bisa cari di Google juga, mungkin sekarang setauku udah ada yang online sih. Jadi bisa ya bikin, banyak. Hmm. udah bisa lewat aplikasi, udah bisa bikin rekening saham via online. Terus Ya, udah setoran, udah murah banget. Dulu kalau mau mulai invest tuh mesti 10-25 juta minimal. ya, ya. Sekarang tuh kebetulan aku ngurus nih Kaldo, di kampusku 100.000 doang udah bisa. Oh gitu ya, wow, that's cool. Iya, 100.000 doang udah bisa. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar invest ke saham, untuk financial planning-nya, bisa coba cari tahu sekuritas ya. Coba Ya, cari di Google, cari yang bisa bikin online, buat rekeningnya, nanti juga bisa diajarin sama orang sekuritasnya. ya. Oke, itu terkait saham sama ori. Balik lagi ke pertanyaannya. Better beli saham atau better beli ori, Kaldo? Again, tanya dulu sama diri sendiri, berapa sih imbal hasil yang aku mau capai setiap tahunnya ya. Apakah dengan ori, let's say 6%, 6% cukup. Tapi kalau biasa 6% itu nggak cukup, mau yang mungkin 20-30% atau sampai ratusan persen, yang mungkin bisa ke saham gitu. Tapi ada juga perbedaan di resource yang harus di-spend. Karena kan kalau tadi kita membeli suatu perusahaan, kita butuh research yang lebih lama, kita butuh tahu gimana sih proses pembentukan harga di saham, kita butuh tahu di saham tuh, oke, ternyata kalau aku pegang saham, aku bisa mendapatkan dividen. Dividen tuh apa sih? Kita perlu tahu, itu namanya dividen. Terus kita harus tahu beberapa konsep pasar modal, supaya kita nggak kehilangan uang kita nih. Dan untuk belajar hal-hal tersebut kan butuh waktu ya, butuh waktu. Oke. Jadi emang buat teman-teman yang pengen punya imbal hasil lebih dan punya waktu lebih buat belajar untuk riset, teman-teman bisa melihat pasar saham gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah puas dengan imbal hasil 6% setahun dan emang sibuk, nggak punya waktu buat research, nggak punya waktu buat memahami perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG atau pasar saham Indonesia, jadi ya mungkin bisa cukup dengan instrumen-instrumen lain seperti contohnya ORI tadi. Oke, oke. Berarti mesti paham dulu dan mesti paham risikonya juga ya, Kaldo ya. Karena masing-masing risikonya beda nggak? Tadi kalau nggak salah aku dengar di saham mungkin lebih tinggi, kalau ori kan pemerintah yang menjamin gitu. Iya, iya. Again, resiko akan lebih tinggi ketika kita tidak mengetahui instrumen apa yang kita beli ya. Again, Hmm. karena kan prinsipnya you will lose what you don't know kan sebetulnya kan. Ya. Tapi ketika kita mengetahui kita udah spend waktu, for example, contohnya lagi ya, saham Bank BCA lagi. Kan di IHSG ada hampir 650 perusahaan tuh. Nah, kita udah spend waktu, misalkan, oke, Bank BCA kayaknya nih, aku udah mengetahui laporan keuangannya, aku udah mengetahui gimana dia cara dapat uangnya, aku udah lihat dia punya profil manajemennya bagus. Jadi, itu resiko itu bisa diminimalkan, dan kita membeli, dengan catatan kita membeli di harga yang bagus ya. Jadi, Oke. aku kurang setuju kalau emang high risk high return ya, mungkin ada konsep itu, karena gimana caranya kalau kamu punya risiko tinggi kamu return lebih tinggi, itu kan agak kurang apa ya, kurang pas, kurang nggak goes hand in hand gitu. Tapi ketika kita udah membeli suatu perusahaan di pasar saham di mana resikonya bisa kita minimalkan dengan kita udah melakukan research tadi, ya jika investasi saham itu jelas menjadi suatu yang low risk di sana Gokil, gitu. gokil. Kak, ini ada pertanyaan terkait dengan expense nih, ngatur expense. Ini aku langsung jadiin satu aja dua pertanyaannya. Gimana sih Ya. cara efektif nge-record expense ya? Karena dia sering lupa atau enggak dia nggak rajin gitu. Terus ada rekomendasi nggak sih aplikasi yang oke buat pencatatan? Oke, tadi kita punya prinsip sama-sama kalau kita mau alokasikan 40% ya buat kebutuhan sehari-hari dan lifestyle dari penghasilan kita setiap bulannya. Ya udah kita let's say kita punya gaji 10 juta,
Kita alokasikan 4 juta di sana. Dan untuk aku sendiri dan buat teman-temanku, itu kita biasa memakai financial tracker app ya, yang kita bisa dapatkan di App Store di HP kita masing-masing gitu. Kalau aku sendiri kan banyak banget tuh aplikasinya, kalau teman-teman cari gitu, teman-teman cari aja financial spending tracker atau financial tracker gitu di App Store. Aku sendiri pakai namanya Wally. Wally itu free ya. Kenapa aku pakai Wally? Karena reviewnya paling bagus dan interface-nya, user journey-nya juga cukup cukup detail ya, bahkan sangat detail menurutku. Jadi kayak kamu misal hari ini kamu mau ada recurring expense yang kamu bisa atur setiap bulan tuh bisa. Terus kamu mau expense-nya kamu punya hashtag tertentu bisa. Misal kamu makan mie ayam terus besok makan steak terus kamu masukin dalam hashtag meal gitu, itu bisa gitu. Jadi cukup praktis sekali. Jadi at the end of the month kamu bisa lihat meal itu spending kamu berapa gitu. Atau kamu misal mau naik Transjakarta terus kamu mau isi bensin, kamu masukin dalam post hashtag transport, terus kamu bisa lihat kan di at the end of the month hashtag transport kamu itu berapa. Terus dia bisa istilahnya allocate budget buat kamu spending tiap bulan gitu. Dan di Wall itu kamu bisa juga pilih mau paymentnya pakai apa, pakai credit card, pakai e-money, pakai cash. Jadi kamu bisa lihat nih e-money kamu puasnya berapa, credit card kamu berapa, cash kamu berapa. Jadi sangat-sangat detail. Dan biasanya semakin detail tuh ada yang seneng, ada yang enggak gitu. Tapi bisa diatur seberapa banyak teman-teman mau spending waktu buat ngatur kedetailannya itu. Oke, anyway ini bukan sponsor, kita sharing-sharing doang gimana caranya bisa tracking yang bagus ya untuk kita mengelola keuangan. Jadi tadi bisa dipakai financial tracker apps ya, teman-teman bisa cari di Play Store dan juga di App Store. Tadi kalau untuk Aldo pakainya Wall-E ya Kak ya? Iya. Yes, nanti boleh teman-teman cek terkait itu. Nah Kak, ini ada satu pertanyaan terkait dengan dana darurat nih. Untuk dana darurat tadi yang 6 kali expense bulanan, berarti kita ngumpulin gitu dicicil atau gimana Kak? Apakah gaji jangan dipakai gitu jadinya? Atau gimana Kak? Kalau emang kita bisa memperkecil pos kita di kebutuhan sehari-hari dan lifestyle, itu semakin bagus. Jadi kalau misal kalau kita nggak ada cicilan dan kita bisa mengalokasikan 50% lebih ya buat saving dan investment, itu bagus banget sehingga pos dana darurat itu semakin cepat tercapai gitu. Kan ya nggak mungkin ketika kita baru kerja 6 bulan terus kita udah dapat dana darurat 6 kali gaji gitu. Berarti selama 6 bulan itu kamu nggak makan apa-apa dong, nggak bayar pulsa, nggak bisa beli makanan sehari-hari kan juga nggak mungkin kan ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita udah punya penghasilan sendiri, kita udah mengalokasikan 50% buat tabungan dan investasi tadi, ya kita bisa istilahnya mengumpulkan dana darurat pelan-pelan dari sana. Berarti juga dicicil bentukannya ya, kayak dikumpulin dulu dana darurat ya. Oke. Prioritasnya dana darurat dulu atau investment dulu, Kak Aldo? Prioritasnya dana darurat dulu. Dana darurat dulu. Karena ya kan dana darurat itu untuk mencegah hal-hal yang kita tidak kita ketahui ya ke depannya. Ya for example like COVID ini, mungkin kamu barusan kerja 6 bulan terus kamu kena PHK karena COVID, kalau kamu masuknya ke investment yang nggak liquid lagi, itu kan susah mencairkannya kan ya. Tapi kalau kita masuk ke investment yang liquid itu lebih gampang. Oke, jadi note ya untuk teman-teman tadi sekalian juga ada yang nanya, dana darurat itu dikumpulkan terlebih dahulu sebelum investment. Jadi untuk jaga-jaga in case ada emergency yang memaksa kita untuk ada pengeluaran lah. Jadi kita nggak dapat income lagi, di PHK atau nggak di layoff, kita masih punya resource untuk bisa hidup gitu ya. Iya. Nah, oke Kak, ini ada pertanyaan lagi terkait instrumen investasi apa sih yang paling low risk? Instrumen investasi apa yang paling low risk? Banyak ya sebetulnya, cuma kalau mau paling gampang dan low risk ya udah masukin ke deposito bank aja ya sebenarnya. Karena it's very straightforward, nggak butuh knowledge khusus, cuma kita tahu kalau kita mendapatkan uang di jangka waktu tertentu 6 bulan atau 1 tahun, kita mendapatkan bunga, dan ketika selesai periode, ya udah kita dapat bunga dengan potongan pajak 20% di sananya. Gitu. Dan berarti paling low risk itu deposito ya Kak Aldo ya? Ya, deposito yang bank-bank ternama ya, yang udah dijamin sama OJK sama Bank Indonesia ya. Dan itu menurutku low risk sekali di situ. Nanti ada kemungkinan uang kita nggak bisa diambil. Yes. Oke, noted. Terus, Kak, boleh nggak dibahas segitiga finansial? Karena orang-orang suka terbalik segitiganya, investasi lebih besar daripada insurance. Segitiga finansial nih.
Investasi lebih besar daripada insurance. Oke, jadi tadi rule of thumb-nya kalau emang masih muda dan belum punya cicilan, berarti kan dari 50, terus 40, terus 10 ya, Hmm. gitu. Tapi untuk spending-nya sebenarnya yang 50 tadi kan saving sama investment, habis itu kita 10% social atau charity giving ya. Habis Yes. kita melakukan 60% itu, ya udah berarti 40% kita bisa bisa kita lakukan buat spending sehari-hari gitu. Ya, untuk 50%-nya berapa persen yang harus diinvest, berapa persen yang harus buat saving, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau misal Oke. kita udah merasa saving kita cukup, dana darurat kita cukup 6 bulan, ya jadi mungkin 50% yang dari gaji kita itu bisa dilakukan buat investasi. Nah, Full investasinya semua lima puluh macam-macam. persen ya, Kak? Bisa jadi 50% Hmm. investasi, tapi untuk prinsip investasi sendiri kan ada prinsip istilahnya don't put your egg in one basket ya. Jadi kita harus Yes. investasi kita yang mungkin bisa di non financial instrument, bisa ke financial instrument. Kalau financial instrument bisa dibagi lagi ke deposito, obligasi, pasar modal gitu. Karena setiap orang tujuan akhirnya dari instrumen investasi kita itu kan membutuhkan yield yang beda-beda. Jadi kita sesuaikan aja tujuan kita nanti mau berapa, terus di bottom upin gitu. Berapa sih persenan yang harus kita dapatkan setiap tahunnya untuk Oke, oke. mencapai tujuan Tujuan kita itu. tujuan. Ya, Oke, berarti tadi kalau rule of thumb-nya bagi teman-teman kita yang masih muda, belum ada tanggungan, 50% pemasukan kita misalnya tadi kita untuk saving dan investment ya. Ingat prioritas utama masih ke dana darurat. Berarti kita cicil dulu sampai 6 kali pengeluaran bulanan kita di tabungan atau tadi yang di instrumen yang liquid dan juga risikonya rendah. Nah, hmm. dari sana kalau udah kekumpul, baru 50% tadi bisa full-fullnya ya udah untuk investasi. Tapi jangan lupa diversifikasi ya, Kak Aldo ya. Don't put all eggs in one basket ya. Ya. Oke, oke. Itu tadi untuk investment dan pembagiannya ya. Terus ini ada Ya. yang nanya, social sama lifestyle bedanya apa sih, Kak? Jadi kan ada postnya untuk social sama lifestyle ya. Oh, kali kalau social itu lebih ke social giving ya. Jadi kalau Hmm. kita mau charity giving, again mungkin karena agama-agama tertentu di Indonesia kan masih familiar dengan konsep zakat dan berpuluhan, di mana emang orang dengan pemeluk agama tertentu pengen mengalokasikan 10% dari pendapatan setiap bulan untuk social giving. Nah, untuk lifestyle sendiri itu lebih ke apa ya? Hangout sama teman-teman, shopping yang emang di luar dari kebutuhan sehari-hari kita gitu. Keinginan ya, berarti lifestyle ya, Kak? Keinginan ya. Oke, bisa dibedain ya teman-teman sosial yang tadi kita emang ada mungkin beberapa kepercayaan tertentu ada untuk zakat dan sepuluhan. Kalau lifestyle itu yang keinginan lah, tersier. Jadi itu Ya, dibedakan untuk pos pengeluarannya. ya. Kan ini ada yang nanya, untuk investasi seperti reksadana dan emas itu apa ada pajaknya juga? Apa perlu dilaporkan ke SPT ya? Kalau reksadana itu yes aku karena again di pos SPT itu ada reksadana. Ya, jadi emang Oh, harus oke. dilaporkan. Seperti kalau kamu punya pemegang saham perusahaan lewat Mhm. IHSG, itu juga harus dilaporkan di SPT ya. By the way, transaksinya udah net, nggak kena pajak lagi. Nggak ada, maksudnya nggak setelah kamu sampai SPT nggak usah bayar tambahan pajak lagi. Oke. Gitu. Untuk emas, jujur aku kurang familiar ya, karena aku nggak ada investasi di emas, tapi seharusnya nggak usah dilaporkan sih. Tapi ini Oke, to oke. check ya, itu cek. Oke, oke. Oke, terus ada satu lagi terakhir Kak sebelum nanti aku wrap up ya. Ya, Kak, untuk in this current situation ya, itu better kita pakai deposito atau pakai invest ke ori aja ya? sorry, deposito atau apa? Deposito atau ke obligasi ori aja ya Kak, investnya? Oke, deposito atau obligasi ORI sebenarnya sama-sama low risk ya, karena deposito itu sangat paling low risk, karena istilahnya kalau kita menempatkan uang kita di bank-bank ternama dan udah dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, itu istilahnya kalau uang kita ada gagal bayar dari banknya pasti kembali gitu, dengan maksimum threshold amount tertentu. Kalau ORI, asal ORI-nya dijamin oleh pemerintah, itu should be safe juga, karena pemerintah juga bisa mencetak rupiah kapan aja.
Jadinya Mhm. sama-sama untung, tapi dengan yield imbal hasilnya sekarang sih lebih tinggi ORI ya, di 6%-an, karena deposito sekarang cuma 4-5%-an, karena bunga bank lebih turun. Jadi kalau teman-teman anak muda mau invest di ORI, itu aku rekomendasikan banget, karena juga sangat low risk, dijamin oleh pemerintah, dan cara pembeliannya pun juga mudah, gitu. Gokil. Tadi ada yang nanya ke SPT itu apa ya, Kak? Tadi kayak aku lupa ini juga. Bawain juga. Eh, SPT. Surat penghasilan tahunan ya. Jadi kalau kamu Hmm. udah kerja di suatu perusahaan, kamu dapat laporan pajak kamu yang dirangkum oleh perusahaan tersebut, terus kamu harus submit ke kantor pajak setiap tahunnya gitu. Oke. Gitu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus taat sama pajak ya, jangan lupa dilaporkan setiap tahunnya. Gokil. Gitu. Oke, thank you banget Kak Aldo udah nyempetin waktunya untuk session kali ini berbagi sama teman-teman semua yang masih muda Sama-sama. untuk bisa financial planning ke depannya demi better life ya. Iya. Oke, kalau gitu aku sedikit wrap up ya Kak Aldo ya. Jadi untuk Iya. financial planning teman-teman mesti ada alokasi budget dulu. Tadi bisa 50-40-10 atau 40-30-20-10. Nah, jangan lupa tentang dana darurat dan juga asuransi ya, karena itu berguna sebagai penjaga juga lah. Misalnya kita kenapa-napa atau ada situasi yang tidak kita inginkan terjadi, kita masih punya untuk asuransi, misalnya untuk kesehatan, untuk dana darurat, bisa untuk resource-nya kita. Terus Iya. tipsnya jangan lupa kita fokus dulu, pisahkan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan ada sandang, pangan, papan, paket data. Terus untuk keinginan tadi yang lifestyle ya. Jadi kita mesti komit dan kita mikir untuk long term-nya, goal-nya. Jangan terbuai dengan keinginan impulsif karena lifestyle sekarang lebih diutamakan lah ya dibandingkan dengan goal jangka panjang. Iya. Terus jangan lupa juga teman-teman untuk investasi, ke instrumen investasi tadi udah banyak juga yang udah dijabarkan, bisa dicari lebih lanjut juga. Oke, I think that's it, Kaldo. Dan thank you juga untuk teman-teman semua yang udah nonton. Thank Semoga you. bermanfaat untuk semuanya. Ya. Jangan lupa nanti jam 1 Indonesia time or 4 p.m. in Sydney time bakal ada session tentang CV and work interview dari Ricky Setiawan. So make sure to join it too. Oke, thank you Kaldo sekali lagi. Thank you Thank banget you. teman-teman. Thank you so much. Ya. Nah, My pleasure. oke, sampai jumpa di session berikutnya semuanya. Bye-bye. Bye.